Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Novita Ramadhani, nota 2000279. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biaya operasional kendaraan. Apa itu biaya operasional kendaraan? Biaya operasi kendaraan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan kendaraan. Biaya operasi kendaraan dipengaruhi oleh berbagai kondisi fisik jalan, geometrik, tipe perkerasan, kecepatan operasi, dan berbagai jenis kendaraannya. Komponen biaya operasional kendaraan biasanya dibagi dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, yang kedua, biaya tidak tetap atau standing cost. Yang akan kita bahas pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost. Dalam ekonomi, biaya tetap adalah pengeluaran bisnis yang tidak bergantung pada tingkat barang atau jasa yang dihasilkan oleh bisnis tersebut. Pengeluaran ini berkaitan dengan waktu, seperti gaji atau beban sewa yang dibayar setiap bulan, dan sering disebut sebagai pengeluaran tambahan. Komponen biaya tetap ada 4. Yang pertama, penyusutan kendaraan. Yang kedua, perizinan dan administrasi. Ketiga, gaji operator. Dan keempat, asuransi kendaraan. Di sini yang akan kita bahas yaitu perizinan dan administrasi. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu, izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Perizinan menurut para ahli. Menurut sejarah basah, izin adalah suatu perbuatan hukum administrasi negara sebagai suatu yang menerapkan peraturan dalam hal konkret yang bersumber pada persyaratan dan prosedur sebagaimana hal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Marbun dan Mahfud, izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin. Izin kendaraan tahunan dikenakan pada masing-masing kendaraan. Biaya pemeriksaan kendaraan ini dikenakan setiap 6 bulan sekali. Ini bertujuan agar setiap kendaraan umum dapat diperiksa kelayakan jalannya secara periodik, yaitu setiap 6 bulan. Contohnya, yang pertama izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek. Yang kedua, izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek, yang terdiri dari surat keputusan izin operasi, surat keputusan pelaksanaan izin operasi, lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, kartu pengawasan kendaraan, surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban. Berikut cara perhitungan pajak kendaraan. Komponen yang diperhitungkan ada dua, yaitu dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sesuai Perda nomor 8 tahun 2010, STDD Perda nomor 2 tahun 2015. A. Nilai jual kendaraan bermotor. B. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, SWDK-LLJ atau sumbangan wajib dana kecelakaan dan lalu lintas jalan. Mobil 123.000 dan motor 35.000. Contohnya, motor Ninja 250 SL dengan nilai jual kendaraan bermotor 32.800.000, di mana merupakan kepemilikan kedua dengan bobot koefisien 1 untuk jenis kendaraan tersebut. Cara hitungnya yaitu dikenakan tarif pajak progresif karena kepemilikan kedua. Pajak kendaraan bermotor 2,5% dikali 1 dikali 32.800.000 menjadi 820.000. SWDK-LJ-nya 35.000. Jadi ditotalkan total yang harus dibayar yaitu 855.000. Di mana cara perpanjangan STNK tahunan yang pertama STNK asli dan fotokopi, kedua BPKB dan fotokopinya, ketiga KTP asli dan fotokopi sesuai nama di STNK dan BPKB. Faktor yang mempengaruhi biaya pajak ada 7. Yang pertama jenis motor atau jenis kendaraannya, merek motor atau merek kendaraannya, tipe motor atau tipe kendaraannya. Yang keempat tahun pembuatan.
kapasitas mesin, fungsi kendaraan, di mana angkutan umum atau pribadi, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir, tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Yang kedua yang akan kita bahas adalah biaya tidak tetap atau standing cost. Biaya tidak tetap merupakan biaya yang dikeluarkan pada saat kendaraan beroperasi. Biaya tidak tetap sering juga disebut sebagai biaya variabel atau variable cost. Karena biaya ini sangat bervariasi tergantung hasil yang diproduksi. Komponen biaya tidak tetap ada 4. Yang pertama, pemakaian BBM, biaya penggunaan ban, biaya perawatan kendaraan, dan biaya suku cadang. Yang akan kita bahas yaitu pemakaian BBM. BBM atau bahan bakar minyak merupakan jenis bahan bakar atau fuel yang dihasilkan dari penghilangan atau refining minyak mentah atau crude oil. Pemakaian bahan bakar minyak biasanya dihitung berdasarkan jumlah kilometer per liter. Perbedaan pemakaian BBM dari satu operator dengan operator lainnya disebabkan oleh perbedaan cara pengoperasian dan keadaan waktu kendaraan itu dioperasikan. Pendapat ahli pertama, Mujias Tutis 1998 dan Soekarto tahun 2006. Menurut mereka, analisis tentang konsumsi BBM dalam transportasi sangat penting dan strategis. Hal ini sebagai upaya dalam pengelolaan atau manajemen lalu lintas dan transportasi agar terjadi penghematan BBM. Juga bagi pengelolaan perekonomian negara dan pembangunan berkelanjutan. Menurut Yogo tahun 1999, transportasi tidak dapat dipisahkan dari pemanfaatan sumber energi yang sangat tergantung dari penerapan sains dan teknologi. Transportasi juga tidak dapat dipisahkan dengan konsumsi energi. Sementara itu, sebagai sumber energi yang umum digunakan untuk melakukan transportasi di Indonesia adalah BBM. Yang terakhir, menurut State dan Marsal tahun 2001, jaringan jalan berpengaruh dan mempunyai peranan penting terhadap pola perjalanan dalam menentukan karakteristik panjang perjalanan dan besarnya konsumsi BBM. Dikutip dari situs resmi Bahan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas, terdapat 9 jenis BBM, yaitu yang pertama aviation gasoline atau disingkat Avgas. Yang kedua aviation turbine atau after. Yang ketiga bensin. Yang keempat minyak tanah atau kerosen. Yang kelima minyak solar, 6 minyak diesel, 7 minyak bakar, 8 biodiesel, dan yang ke-9 Pertamina Dex. Berikut adalah cara menghitung BBM. Misalnya, odometer Joko menunjukkan angka 23.500 dengan tangki bensin penuh. Setelah berkendara selama beberapa hari, ia perlu mengisi bensin. Di odometer tertulis 23.889. Dan Joko membutuhkan 20 liter bensin untuk mengisi tangki mobilnya hingga penuh. Berapa banyak konsumsi bahan bakar mobil Joko? Dimasukkan rumus konsumsi BBM sama dengan jumlah tempuh akhir dikurang jumlah tempuh awal dibagi jumlah konsumsi bahan bakar. Dimasukkan 23.889 km dikurang 23.500 km dibagi 20 liter. Hasilkan 389 km dibagi 20 liter menjadi 19,45 km per liter. Atau rasionya 1:19,5. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemakaian BBM. Yang pertama, ukuran kendaraannya. Rata-rata pemakaian BBM meningkat hampir sebanding dengan berat kendaraan. Kedua, cuaca dan ketinggian. Ketiga, cara mengemudi. Semakin cepat mengemudi, semakin tinggi pemakaian BBM. Begitu juga sebaliknya. Keempat, kondisi kendaraan. Semakin tua kendaraan, semakin tinggi pemakaian bahan bakar minyaknya. Yang kelima, tingkat pengisian. Yang keenam, permukaan jalan. Permukaan jalan yang buruk menyebabkan pemakaian BBM yang lebih banyak dengan kendaraan yang melaju di permukaan jalan yang rata. Yang ketujuh, kecepatan kendaraan. Semakin cepat kendaraan tersebut, semakin boros pemakaian bensinnya. Yang terakhir, pemakaian oli mesin. Pemakaian oli mesin. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.